Baiklah anak-anak, sebelum kita awali dari pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dalam pertemuan yang perdana ini perlu saya perkenalkan diri. Saya atas nama Andi Suwardi, guru dari pendidikan kesegaran jasmani. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang kebugaran. Apa yang dimaksud kebugaran? Kebugaran adalah di mana kita mampu melakukan aktivitas kegiatan yang pada akhirnya dari hasil aktivitas itu kita tidak akan merasa kelelahan, merasa kecapean, apalagi kita merasa sakit. Capek, lelah adalah wajar, tetapi kita ketika selesai mengadakan aktivitas, kita istirahat sejenak, kembali kita segar. Itulah artinya kita memiliki kebugaran yang cukup. Kemudian badan kita dianggap sehat, anggap aja segar, anggap aja tidak mengalami hal-hal yang efeknya tidak baik. Kita harus memiliki dari 3 hal. Yang pertama, kita punya kelincahan. Definisinya nanti akan kita sampaikan. Yang kedua tentang daya tahan tubuh. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Apabila kita memiliki dari ketiga-tiganya itu, barulah kita akan disebut manusia yang sehat, manusia yang seger bugar, baik secara jasmani. Oke, kita lanjut tentang 3 hal itu. Yang pertama yaitu kelincahan. Yang dimaksud kelincahan di sini adalah mampu melakukan gerak dari tempat satu ke tempat lain dengan baik, dengan cepat, dengan indah, dan dengan tentu saja memiliki ketepatan waktu yang dimaksud. Itu yaitu kelincahan. Kemudian yang kedua yaitu daya tahan. Daya tahan, yang dikatakan daya tahan adalah mampu melakukan gerak, langkah, lari, dan berbagai hal itu dengan tidak merasa capek. Capek wajar, tetapi masih mampu melakukan dengan stabil. Dari detik awal sampai detik terakhir mampu melaksanakannya dengan baik, tetap dengan kondisi normal. Itulah yang dikatakan daya tahan, mempunyai daya tahan tubuh atau daya tahan fisik. Kemudian yang ketiga yaitu tentang keseimbangan. Di dalam melakukan gerak, langkah kanan kiri maju mundur dengan tegap, dengan tidak jatuh, dengan tidak sempoyongan, itulah yang dikatakan memiliki keseimbangan. Maka dari ketiga hal unsur ini, yaitu kelincahan, daya tahan tubuh, keseimbangan, ini ada cara-cara untuk kita melatih dan untuk melaksanakan olahraga. Semua akan kita dapatkan di situ. Itulah dari 3 unsur yang kita maksud. Baik, kita akan praktekkan bagaimana cara melatih kelincahan, keseimbangan, dan daya tahan tubuh. Maka yang pertama ini kita praktekkan tentang kelincahan. Bagaimana kita bisa menciptakan tubuh kita menjadi lincah. Ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan secara rutinitas kita praktekkan, yaitu dengan lari-lari kecil. Suatu contoh, ya, lari-lari kecil, kemudian sampai kanan kiri, maju, mundur. Ya, itulah adalah bentuk awal dari kita melatih kelincahan. Dan ini masih banyak lagi, dengan lari jarak pendek 50 meter, sprint cepat sekali. Nah, itu kita bisa mewujudkan dengan melakukan push up dengan cepat. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, ini kita lakukan secara rutin, insya Allah kita akan bisa menemukan kelincahan juga. Kemudian dengan cara sit up dan sebagainya, ini adalah contoh-contohnya.
Kemudian yang kedua yaitu tentang daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh ini akan kita dapatkan kita harus sering melakukan olahraga ya jarak menengah. Kalau jarak jauh itu terlalu capek, jarak menengah. Yang paling tidak 1 kilo ya 1 kilometer, kemudian 2 kilo dan maksimal 2,5 kilo atau 2.500 meter. Dengan apa? Dengan jogging ya. Dengan lari kecil dengan jarak 200 atau 2.500 meter. Kemudian dengan sprint. Nah, ini tidak ada alat, cuma peragaan saja. Sering kita lakukan. Kemudian juga dengan push up, sit up, back up dan sebagainya. Tetapi yang paling bagus adalah lakukan untuk ketahanan tubuh itu lari jarak menengah 2.500 meter ataupun jarak paling tidak 3.000 meter itu ketahanan tubuh. Yang kedua yaitu dengan renang. Dengan renang, insya Allah kita akan punya ketahanan baik segi napas maupun fisik. Ini akan mendapatkan ketahanan tubuh yang saya maksud tadi. Itu kemudian yang ketiga yaitu keseimbangan. Keseimbangan ini akan kita peroleh atau kita dapatkan dengan rutinitas kita berolahraga. Yang mana keseimbangan bisa dilatih dengan tumpuan satu kaki. Suatu contoh seperti ini. Ini kalau kita tidak memiliki keseimbangan, kita akan goyang dan bahkan akan tumbang. Kemudian dengan ke depan, ke samping, ya. Jadi ini harus kita latih secara rutinitas. Kemudian dengan bentuk kapal-kapalan begini. Nah, ini kita sering lakukan. Itu dari apa yang kita latih sehari-hari dan akan kita dapatkan keseimbangan tubuh. Kemudian juga di dalam beraktivitas tanpa kita memiliki keseimbangan, kita akan mudah goyang, mudah jatuh dan sebagainya. Inilah dari apa yang kita sampaikan awal tadi, pertemuan kita yang perdana ini tentang kebugaran. Maka akan kita bahas topik-topik lain tentang kesegaran jasmani. Baiklah anak-anakku semuanya, dari apa yang saya paparkan dari awal sampai akhir tadi, Pak Andi ingin menyampaikan satu pertanyaan sekaligus 3 jawaban, yang mana nanti harus kalian kerjakan dengan baik. Yang pertama pertanyaannya, bikin video selain yang saya contohkan tadi tentang gerak atau senam. 1. Tentang kelincahan. Yang kedua tentang ketahanan. Yang ketiga tentang keseimbangan. Jadi satu pertanyaan adalah 3 jawaban dari ketiga-tiganya itu. Demikian saya kira pertemuan pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan marilah kita akhiri dengan doa penutup. Berdoa mulai. Selesai. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK bisa hebat.